Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyembelihan hewan. Pengertian penyembelihan. Sembelihan dalam istilah fikih disebut al-zakah yang bermakna baik atau suci. Digunakan istilah al-zakah untuk sembelihan karena dengan penyembelihan yang sesuai dengan ketentuan syara akan menyebabkan hewan yang disembelih itu baik, suci, dan halal dimakan. Hewan ada yang halal dimakan dan yang haram dimakan. Kita tidak boleh menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW telah dijelaskan hal-hal yang haram dimakan. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 10 jenis makanan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, yakni bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, daging hewan yang dicekik, hewan yang dipukul, hewan yang jatuh, hewan yang ditanduk, hewan yang telah dimakan binatang buas, dan hewan yang disembelih untuk berhala. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan yang artinya tiap-tiap binatang buas yang mempunyai taring adalah haram dimakan. Hadis riwayat Muslim At-Tirmizi. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hewan yang bertaring dan berkuku tajam adalah hewan yang haram dimakan, seperti harimau, serigala, anjing, kucing, kera, elang, dan lain sebagainya. Tujuan penyembelihan adalah untuk membedakan apakah hewan yang telah mati tersebut halal atau haram dimakan. Hewan yang disembelih sesuai dengan ketentuan syara atau hukum agama halal dimakan. Hewan yang disembelih tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara haram dimakan. Misalnya, menyembelih tidak menyebut nama Allah tetapi menyebut selainnya. Hewan yang mati tidak karena disembelih juga haram untuk dimakan, seperti bangkai, kecuali ikan dan belalang. Rukun penyembelihan. Yang pertama, penyembelih. Penyembelih atau orang yang menyembelih haruslah beragama Islam, baligh, berakal sehat, tidak dalam keadaan umroh atau haji, membaca basmalah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 118. Yang kedua, binatang sembelihan. Binatang harus halal, binatang itu masih hidup pada saat disembelih, mati dengan sekali sembelihan, wajib putus urat pernapasan. Yang ketiga, alat untuk menyembelih. Alat harus tajam, tidak dibenarkan menggunakan tulang. Yang keempat, tempat penyembelihan. Tempat hewan yang disembelih jangan berdekatan dengan hewan yang hendak disembelih. Syarat-syarat penyembelihan. Syarat orang yang menyembelih di dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd disebutkan bahwa orang yang boleh menyembelih itu ada 5 syaratnya. Yang pertama Islam, kedua laki-laki, ketiga baligh, yang keempat berakal sehat, yang kelima tidak menyia-nyiakan sholat. Syarat-syarat hewan yang disembelih. Yang pertama masih dalam keadaan hidup. Yang kedua, hewan yang halal zatnya maupun cara memperolehnya.
Syarat alat menyembelih hewan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa apa saja yang dapat mengalirkan darah selain kuku dan tulang atau gigi adalah boleh untuk menyembelih. Para ulama menyimpulkan alat untuk menyembelih hewan yaitu yang pertama alatnya tajam, yang kedua terbuat dari besi, baja, bambu, batu, dan lain sebagainya selain kuku dan tulang atau gigi. Sunnah penyembelihan hewan. Hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih binatang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang kedua, meniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan ketentuan syara. Yang ketiga, membiarkan hewan yang disembelih sampai mati. Setelah jelas kematiannya barulah dibersihkan dan dipotong-potong. Yang keempat, alat yang digunakan untuk menyembelih harus tajam. Yang kelima, mempercepat proses penyembelihan. Baik, demikian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.